Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Teman-teman, sebelum melakukan kegiatan kita untuk mata pelajaran matematika hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Julusan muadzaban. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya teman-teman, seperti biasa sebelum teman-teman menyaksikan video pembelajaran, Ustadz ingin menyampaikan pijakannya terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Kedua, tertib. Ketiga, tuntas. Jadi teman-teman harus melaksanakan pijakan tersebut dengan baik. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang dan bangun datar. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu teman-teman dapat mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah teman-teman dapat mengelompokkan bangun ruang dan bangun datar berdasarkan sifat tertentu dengan menggunakan berbagai benda konkret. Ya, teman-teman, hari ini kita masih di tema 2 ya, yaitu aku dan kegemaranku. Subtemanya yaitu subtema ketiga, gemar menggambar. Teman-teman, yuk kita langsung menyimak video pembelajaran dari Ustadz. Teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama, kita akan mengenal bangun datar terlebih dahulu. Setiap benda yang ada di sekitar kita memiliki bangun datar. Bangun datar merupakan bangun 2 dimensi yang hanya bisa dilihat dari depan atau belakang. Bangun datar yang pertama yaitu lingkaran. Contoh benda berbentuk lingkaran, ada jam dinding, hula hoop, dan juga koin 500. Bangun datar selanjutnya yaitu persegi. Contoh benda berbentuk persegi antara lain kertas lipat. Kertas lipat yang biasa teman-teman gunakan untuk membuat kolase atau untuk membuat kerajinan lipatan. Selanjutnya, persegi panjang. Bentuknya hampir sama dengan persegi, hanya 2 sisinya lebih panjang. Contoh benda berbentuk persegi panjang antara lain buku gambar dan juga papan tulis. Selanjutnya ada segitiga. Contoh benda berbentuk segitiga yaitu rambu lalu lintas. Kalau tadi kita sudah mengenal bangun datar, yang kedua kita mengenal bangun ruang. Apa itu bangun ruang, teman-teman? Yuk kita kenali lebih jauh.
Benda di sekitar kita memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk kubus. Bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Bangun di samping dinamakan kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukuran sisinya sama. Contoh benda kubus. Ada dadu dan juga kado. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu balok. Bangun di samping dinamakan balok. Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuk sama. Sisi tersebut adalah sisi atas dan sisi bawah, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi muka dan belakang. Contoh dari benda balok yaitu lemari dan juga penghapus. Bangun ruang selanjutnya yaitu tabung. Bangun di samping dinamakan tabung. Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Contoh benda berbentuk tabung yaitu botol minum. Barangkali teman-teman ada yang memiliki botol minum yang tidak berbentuk tabung. Ada juga yang berbentuk balok. Selanjutnya yaitu bola. Kalau bola, teman-teman insya Allah sudah paham ya. Bangun di samping dinamakan bola. Contoh benda berbentuk bola antara lain bola sepak atau bola kaki, dan juga bola kasti atau bola tenis. Selanjutnya ada kerucut. Seperti apa bentuk kerucut ya teman-teman? Ternyata bentuknya seperti ini. Bangun di samping dinamakan kerucut. Alasnya memiliki bentuk lingkaran dengan ujung yang runcing. Ayo, contoh dari benda kerucut ada apa saja teman-teman? Ya, yang pertama tudung tani, yang kedua topi ulang tahun. Nah teman-teman, ini merupakan kamar kakak Udin. Siapa yang mengenal kakak Udin? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal keluarga Udin, termasuk juga kakak Udin. Coba kita perhatikan teman-teman, kamar dari kakak Udin. Ayo kita cari bangun datar dan bangun ruang di kamar kakak Udin. Yang dilingkari ini merupakan bentuk apa teman-teman? Ya, betul, persegi panjang. Selanjutnya ada jam dinding berbentuk lingkaran. Selanjutnya ini gambar robot juga merupakan persegi panjang. Kita ke bawah, ternyata kita melihat ada bola basket yang berbentuk bola. Di atas kasur ternyata ada rubik yang berbentuk apa? Berbentuk kubus. Di lantai tergeletak apa itu teman-teman? Ya, itu merupakan wadah dari tisu. Bentuknya balok. Kemudian di atas boneka ternyata ada benda kerucut. Itu merupakan topi ulang tahun milik kakak Udin. Begitu ya teman-teman.
benda-benda atau bangun datar dan bangun ruang yang ada di kamar kakak Udin. Di rumah banyak sekali benda-benda berbentuk bangun datar dan bangun ruang. Sekarang teman-teman carilah beberapa benda yang berbentuk bangun ruang di rumah masing-masing. Teman-teman bisa menuliskan benda yang teman-teman temukan di buku tulis masing-masing. Tugasnya seperti itu ya teman-teman. Boleh meminta bantuan ayah bunda dalam mengerjakan. Demikian tadi ya teman-teman materi mengenai bangun datar dan bangun ruang yang sudah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan teman-teman sudah memahami ya materi yang Ustadz berikan melalui video ini. Kalau teman-teman masih belum memahami video ini, teman-teman bisa bertanya kepada Ustadz secara langsung melalui WA. Bisa minta bantuan kepada Bunda untuk menanyakan kepada Ustadz. Nah, begitu ya teman-teman materi matematika hari ini. Ustadz tunggu hasil dari observasi teman-teman mencari benda-benda yang ada di rumah teman-teman. Bisa berupa foto atau mengumpulkan buku secara langsung ketika pengambilan portofolio. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Julusan Mu'adzaban. Sikap berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.